Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, melanjutkan kembali kajian kita dari tulisan Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi yang berjudul Kun Salafiyan 'alal Jaddah, jadilah salafi sejati. Dan pembahasan kita masih pada bab yang berkaitan dengan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti salafus saleh dan kita kokoh di atas manhaj mereka. Terakhir kita sampai pada perkataan Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan, alaikum bis sabili was sunnah, wajib bagi kalian untuk mengikuti jalan yang lurus dan sunnah. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin was sunnatin, karena tidak ada bagi seorang hamba jalan ataupun sunnah Dzakarur Rahman atau Dzakarur Rahmana fafadat aina min khasyatillah, yang mana dia mengingat Allah Ta'ala kemudian berlinang air matanya karena takut kepada Allah. Tamassahun naru abada, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Wa inna iktisadan fi sunnatin wa khairin, dan sesungguhnya biasa-biasa dalam mengerjakan sunnah dan kebaikan, khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin, itu lebih baik ketika kita menyelisihi jalan yang lurus dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sampai pada perkataan Ubay bin Ka'ab. Sekarang kita lanjutkan. Wa qala Abul Aliyah, berkata al-Imam Abul Aliyah Rufai ibn Mihran Al-Basri. Jadi Abul Aliyah itu bernama Rufai ibn Mihran Al-Basri, dari Basrah, dari Irak, salah seorang ulama tabi'in, yang mana Abu Al-Aliyah ini murid dari Ubay bin Ka'ab. Sebagaimana disebutkan Imam Az-Zahabi bahwasanya Abul Aliyah, beliau pernah memperdengarkan hafalan Quran beliau kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, alaikum bil amril awwal alladhi kanu alaihi qabla an yaftariku, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan perkara yang pertama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang mana hal tersebut mereka lakukan sebelum terjadinya perpecahan. Jadi dahulu para sahabat, sebelum terjadinya perpecahan, mereka berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah. Namun ketika mulai muncul banyak sekali pemikiran-pemikiran beragama, pokok-pokok pemikiran beragama, mulailah manusia itu bercerai-berai, mulailah manusia itu berpecah belah.
Ini diawali dari kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Jadi ketika kita menyimpang dari pemahaman salaf, itu yang menyebabkan akhirnya kita terpecah belah. Karena pemahaman salaf itu pemahaman yang satu. Para sahabat itu memahami Al-Quranul Karim itu dengan pemahaman yang benar diajarkan oleh Nabi SAW. Berbeda dengan orang-orang yang hidup setelah generasi-generasi terbaik tersebut. Mereka mulai memahami Al-Quran itu dengan akal-akal mereka. Akhirnya yang terjadi adalah tanawwu' fil afkar, yaitu bermacam-macamnya pola pikir di dalam kita memahami Al-Quran tersebut. Akhirnya kan muncul kelompok-kelompok Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah dan yang lainnya. Ini disebabkan karena pola beragama mereka itu sudah jauh dari mengikuti pemahaman salaf. Wa qala Al-Auza'i, kemudian Al-Auza'i juga berkata, Isbir nafsaka 'ala sunnah, bersabarlah kalian di atas sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, dan berhentilah di mana mereka orang-orang terdahulu mereka berhenti atau berdirilah di mana orang-orang terdahulu berdiri. Wa qul bima qalu, dan katakan seperti apa yang mereka mengatakannya. Artinya ucapkan sesuatu dari urusan agama itu sebagaimana orang-orang terdahulu berbicara. Mereka berbicara dengan ilmu, menyampaikan dalil Al-Quran dan Sunnah, dipahami dengan cara yang benar, maka kita pun harus mengikuti mereka. Wa kuffa amma kaffu anhu, dan tahanlah diri kalian dari perkara yang mereka menahan diri mereka. Mana contohnya? Mereka menahan diri mereka dari bertanya tentang apa maksud dari al-istiwa. Para salaf tidak pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang makna istiwa ketika disampaikan kepada mereka tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Mereka menahan diri mereka dari bertanya, karena memang bagi mereka hal tersebut sudah jelas dan tidak perlu untuk dipertanyakan. Hal itu jelas. Namun datang orang-orang belakangan justru mempertanyakan hal tersebut, seolah-olah menjadikan ayat itu masih ayat yang mutasyabih, bukan ayat yang muhkam. Maka kita katakan setiap ayat sifat atau ayat yang berbicara tentang zat itu ayat yang muhkam, bukan ayat yang mutasyabih, bukan ayat yang samar-samar, tetapi ayat yang muhkam, jelas ayat itu. Artinya tidak perlu dipertanyakan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Ini ayat muhkam, jelas. Allah bersemayam di atas arsy. Bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang, jelas. Ayat yang jelas. Allah memiliki dua tangan. Makanya kata para ulama, ayat-ayat yang berbicara tentang sifat, yang berbicara tentang zat Allah dan sifat Allah, itu ayat yang muhkam. Tapi ahlul bid'ah menjadikan itu sebagai ayat yang mutasyabih. Ayat ini masih samar-samar. Oh, yang dimaksud di sini tuh bukan tangan, tetapi di sini maksudnya adalah kedermawanan. Allah nggak boleh punya tangan, karena Allah kalau punya tangan sama dengan makhluk. Itu kan akal-akalan. Siapa di antara kita yang lebih paham Al-Quran dari Abdullah ibnu Abbas? Ibnu Abbas tidak pernah menafsirkan kedua tangan Allah yang terbentang itu dengan kedermawanan. Sedangkan beliau adalah orang yang paling paham Al-Quran, karena beliau adalah orang yang telah didoakan oleh Nabi SAW. Apakah kita ingin mengatakan diri kita lebih paham dari Ibnu Abbas? Para ulama ketika berbicara tentang sifat dan zat Allah,
kebanyakan mereka para ulama tafsir pasti menukil perkataan Ibnu Abbas. Jelas. Mendatang orang-orang sekarang, mereka memalingkan makna-makna dari ayat-ayat yang sifatnya itu berbicara tentang sifat dan zat Allah, padahal itu adalah ayat-ayat yang muhkam, ayat yang jelas. Adapun berita secara lanjutnya, bentuk tangan Allah seperti apa, bentuk wajah Allah seperti apa, inilah yang tidak disebutkan kepada kita. Makanya nanti kalau kita berbicara dalam masalah sifat, antum akan temukan ada yang namanya sifat khobariyah, yang memang Allah mengabarkan kepada kita Allah itu punya sifat begini, ya udah diimani aja. Nanti antum akan dapati pembahasan-pembahasan seperti itu dalam pembahasan akidah. Apalagi kalau sudah kitabnya tinggi-tinggi, ada pembahasan seperti itu. Sifat khobariyah namanya. Dan ini yang sering terjatuh ke dalam penyimpangan. Makanya ahlul bid'ah kebanyakan menyimpang dalam masalah sifat itu, dalam masalah yang seperti ini. Makanya kita ahlus sunnah pertengahan. Kita mengimani apa yang Allah sebutkan tentang dirinya di dalam Al-Quran, tanpa kita mentakwil, tanpa kita mentaktil, tanpa mentashbih, tanpa kita melakukan penyelewengan maknanya. Ya. Taib. Wasluk sabila salafikas salih, dan ikutilah jalan salafmu yang soleh. Siapa salaf itu? Salaf itu para sahabat. Sering kita ulang-ulangan. Salaf itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. 3 generasi awal dari umat Islam yang disebut dengan generasi emas, al-qurun al-mufaddalah, al-qurun al-zahabiyah. Generasi emas, generasi terbaik dari umat ini. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, karena apa-apa yang mencukupkan mereka itu juga mencukupkan dirimu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui apa yang disampaikan oleh Imam Al-Auza'i ini sebagai penetapan wajibnya kita mengikuti manhaj salaf di dalam kita memahami agama, memahami Al-Quran dan Sunnah. Wa qala aidan, kemudian beliau juga berkata, alaika bi asari man salafa, wajib bagi kalian mengikuti jejak orang-orang terdahulu. Wa in rafadakan nas, meskipun manusia itu menolak dirimu. Wa iyyaka wa ara'ur rijal, dan hati-hati terhadap pandangan ataupun pemikiran-pemikiran dari seseorang. Wa in zahrafu lakal qawla, meskipun mereka berusaha untuk menghiasi ucapan mereka. Karena kan kadang-kadang ya ahlul bid'ah itu kan mereka menghiasi ucapannya dan mengatakan, kami mengambil dari Al-Quran dan juga Sunnah. Kami juga berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, berdalil dengan Sahih Bukhari, kami juga berdalil dengan kitab-kitab kontemporer para ulama atau kitab-kitab klasik para ulama, kata mereka begitu. Kita katakan semua orang mengaku berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak semua di antara mereka berada di atas pemahaman salaf. Dan kalau antum ingin mengetahui apakah benar mereka itu mengikuti orang-orang terdahulu atau tidak, antum bisa melihat dalam beberapa permasalahan yang itu menjadi benang merah pemisah antara dakwah salaf dengan dakwah-dakwah yang menyimpang, terutama dalam masalah kepemimpinan, dalam masalah sifat, dalam masalah menetapkan Allah Ta'ala di atas atau tidak. Syekh Muhammad bin Fahad Al-Furaih, beliau mengatakan dalam daurah beliau ketika menyampaikan daurah di Trawas kemarin itu, beliau mengatakan orang-orang yang mengingkari tentang Allah Ta'ala berada di atas, itu sama halnya dengan mereka mendustakan ucapan mereka ketika mereka sujud
yang mana mereka mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Ucapan mereka menetapkan Allah yang maha tinggi, tetapi dalam perbuatan mereka mengingkari Allah itu berada di mana? Berarti harus diganti, bukan Allah maha tinggi. Berarti ucapan itu harus diganti dengan mengatakan subhanallahu, atau ya subhanallahi fi ayyi makan, atau aina kunta. Boleh. Ya, jadi sudah difatwakan sama Pak Sarmin sudah. Ya, boleh diganti. Ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kita katakan subhana rabbiyal a'la. Kenapa enggak mengatakan subhana rabbiya aina matakun? Ya, kenapa enggak diganti? Mereka kan serba salah akhirnya. Mengganti ucapan itu dengan ucapan subhana rabbiya aina matakun, berarti mereka melakukan perkara bid'ah dalam ibadah. Melakukan perkara bid'ah. Dan bisa dipastikan mengganti ucapan tersebut menyebabkan sholatnya tidak diterima. Ya kan lucu kan? Antum mengatakan Allah di mana-mana, tapi ucapan antum ketika sholat subhana rabbiyal a'la. Ini yang kita pegang yang mana sebenarnya ini? Kok tidak konsisten gitu loh. Nah inilah dakwah-dakwah yang menyimpang itu, ikhwani fiddin, azzakumullah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah ya. Dakwah salaf itu dakwah yang akan selalu sesuai dengan fitrah manusia. Berbeda dengan dakwah-dakwah yang menyimpang. Pasti akan ada dalam hati kecil kita itu, kok yang disampaikan ini kok nggak pas gitu loh ya kan gitu. Tapi apa yang menyebabkan kita tetap mengikutinya? Bisa jadi karena kita terlalu dikuasai oleh hawa nafsu kita. Makanya minta kepada Allah Ta'ala agar kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang-orang yang tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Tapi sungguh merugi orang-orang yang dia dikuasai oleh hawa nafsunya, karena dia tidak pernah membersihkan jiwanya. Maka ketika kita menuntut ilmu, ikhlaskan niat. Karena ilmu itulah yang akan membantu kita untuk membersihkan jiwa-jiwa dan hati-hati kita. Kalau ilmu tidak bisa membersihkan hati dan jiwa kita, terus apa yang akan membersihkan semua itu? Tidak mungkin dong antum pakai sunlight segala macam kan. Antum bukan kotoran piring ini. Ya. Maka perhatikan masalah ini jemaah. Baik. Dan memang antum akan dapati mereka-mereka yang menyimpang dari dakwah salafiyah akan senantiasa menghiasi ucapan-ucapan mereka agar kita terpesona dengan atau terkesima dengan apa yang mereka sampaikan. Padahal yang mereka sampaikan itu adalah sebuah racun yang sangat berbahaya. Yang itu lebih berbahaya daripada racun yang kita minum. Dan dia pun masuk ke dalam tubuh kita, terutama ke dalam hati kita dengan sangat halus. Tahu-taunya kita sudah terkena syubhat. Maka benar kata para ulama, asy-syubuhatu khattafa wal qulubud dha'ifa. Syubhat itu menyambar, sementara hati manusia itu sangat lemah. Apalagi nggak punya ilmu, tambah lemah, akan mudah untuk terkena syubhat. Kemudian dikatakan di sini, wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, usulus sunnah indana, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok akidah menurut kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya, wal iktida'u bihim, mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Meninggalkan perbuatan bid'ah, perkara baru dalam urusan agama. Karena tidak ada kebaikan kebid'ahan itu jemaah. Bid'ah itu mematikan hati. Makanya kan ada bab dalam pembahasan para ulama itu, bab yang berkaitan dengan terhalangnya tobat bagi pelaku bid'ah. Jadi di antara yang bisa menghalangi taubat kita diterima itu karena perkara bid'ah.
Karena orang melakukan bid'ah itu ngeyel jemaah. Beda dengan pelaku maksiat. Pelaku maksiat itu dia sadar dia melakukan perbuatan maksiat, dia ngerti yang dia lakukan ini maksiat. Tetapi pelaku bid'ah, antum mau nasihati gimana pun, yang dia anggap itu adalah perbuatan ibadah. Ya. Yang dia lakukan itu menurut dia itu ibadah. Ya apa sih kok kita dilarang untuk bertahlil, bertahmid? Ya. Nah, ada yang pernah melarang antum bertahlil, bertahmid itu. Tetapi yang diharapkan itu adalah bagaimana sesuai dengan contoh Nabi, kan begitu. Cuma nyatanya kan tahmid, tahlil yang mereka ucapkan tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Itulah halusnya bid'ah itu. Dia mengambil satu bagian dari ibadah yang disyariatkan, tetapi mereka memodifikasinya sehingga menjadilah perkara tersebut perkara bid'ah. Bertahlil, siapa yang melarang antum bertahlil? Tapi kalau kan kemudian dijadikan sebagai tahlilan kan beda hal jadinya kan. Apalagi sudah gitu acara tahlilan itu dijadikan sebagai ajang untuk mencari urusan dunia. Kalau kata orang-orang tuh cari berkat katanya. Ya kan? Ya. Maka hal tersebut menjadikan akhirnya seorang itu terhalangi dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Abdul Salam di sini, beliau menutup bab ini dengan mengatakan wa mazalal ulama, dan senantiasa ulama min a'immatis sunnah, dari imam-imam sunnah, jailan ba'da jailin, dari generasi ke generasi, yad'una ila ittiba'is salafis salih, mereka menyeru untuk mengikuti salafus saleh, wal iktida'i bihim, dan menapaki jalan mereka, wasuluki tariqihim, dan kita berjalan di atas jalan mereka, wattiba'i asarihim, dan kita mengikuti ya asar mereka, terutama mengikuti para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada mereka semuanya. Jadi ini dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Abdul Salam tentang wajibnya kita itu mengikuti manhaj salaf dari Al-Quran, dari Sunnah, begitu pula dari akwal atau ucapan para ulama. Tapi sekarang kita pindah ke bab berikutnya. Bab berikutnya yaitu manhajus salaf fil akidah. Bagaimana manhaj salaf dalam masalah akidah. Ini yang menjadi pembeda utama antara manhaj salaf dengan yang lainnya dalam masalah akidah. Ya. Qala hafizahullah, berkata penulis, yatalakhasu manhajuhum fima yali. Manhaj salaf dapat diringkas dalam beberapa poin berikut. Yang pertama, hasruhum masdarat talaqi fi babil i'tiqad ala kitabillahi wa sunnati rasulih wa fahmuhum linnususi ala dawi fahmi salafis salih. Para salaf membatasi sumber pengambilan akidah itu hanya pada dua. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua Sunnah. Kalaupun ingin ditambah, maka asarus salaf, bagaimana ucapan dari para salaf kita, ucapan dari sahabat, ucapan dari tabi'in, ya, ucapan dari para tabi'ut tabi'in, ucapan-ucapan mereka. Dan banyak kita dapati mereka itu mengucapkan hal tersebut untuk menunjukkan akidah mereka. Seperti lihat Imam Ahmad, beliau mengucapkan akidah beliau dan kemudian dibukukan dalam kitab yang berjudul Ushulus Sunnah itu, untuk menunjukkan itulah akidah mereka, itulah akidah beliau. Berbeda dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana Al-Imam Asy-Syafi'i
beliau mengajarkan kepada murid-murid beliau tentang akidah beliau, kemudian murid-murid beliau yang menerjemahkan ke dalam tulisan seperti yang ditulis oleh murid beliau yang paling dekat dengan beliau, Al-Imam Al-Muzani, sehingga ada buku yang berjudul Syarhus Sunnah lil Muzani, yang mana hal tersebut menunjukkan akidah Al-Imam Asy-Syafi'i yang diajarkan kepada beliau Al-Imam Al-Muzani. Dan kalau antum baca bukunya Al-Imam Al-Muzani dan antum bandingkan dengan bukunya Imam Ahmad, itu tidak ada beda apa yang mereka yakini dalam masalah akidah, karena mereka mengambil akidah mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Kecuali kalau mereka mengambil akidah dari sumber yang berbeda, pasti akan beda. Sedangkan ahlul bid'ah, mereka itu mengambil sumber akidah mereka yang pertama dari akal, yang kedua dari hawa nafsu mereka, dan yang ketiga dari cerita-cerita khoyal, terutama orang-orang sufi. Ya, orang-orang sufi itu membangun akidah mereka itu di atas akal dan cerita-cerita yang tidak masuk akal. Ada walinya bisa terbang sampai menembus atap, gitu kan, sampai langit disuruh turun, mudah-mudahan turun. Ya, pergi terbang, sholat ke Mekah, sholat ke Madinah, tapi jasadnya dikeputi. Ya boy. Ya. Oh Ustaz, antum nggak bisa paham Ustaz, karena antum harus masuk menyelami dulu akidah kita. Iya, ana juga nggak mau menyelami akidah antum, ngapain? Antum kalau baca buku-buku mereka itu Allah jamaah, tapi ana sarankan tidak usah baca. Buat antum ruwet, buat antum pusing. Antum akan dibuat pusing. Mereka itu ya, al-bid'ah itu lucu gitu loh. Mereka itu menyebut kita itu melakukan bid'ah, mereka sendiri juga melakukan bid'ah gitu kan. Contoh misalkan nih, ya oposisi dakwah salaf itu katanya Wahabi gitu kan, atau bahasa yang lain bagi mereka itu Wahaboy katanya gitu kan. Tauhid itu kan dibagi 3 katanya, ada tauhid ini tadi. Padahal mereka juga membagi tauhid itu jadi 3. Bahkan yang mereka bagi itu lebih aneh. Contoh orang-orang seperti orang-orang Mu'tazilah misalkan, ya, atau orang-orang tasawuf, orang-orang sufi misalkan. Mereka membagi tauhid itu, ada namanya tauhidul am, ada namanya tauhidul khos, ada namanya tauhidul khosatil khos. Tauhid umum itu tauhid yang umumnya dipahami oleh para nabi gitu loh, untuk orang awam. Kalau tauhidul khos itu di atasnya, jadi yang paham itu kita, nabi nggak paham. Yang lebih tinggi tauhidul khosatil khos namanya. Jadi yang paling ngerti itu hanya kita saja, para nabi nggak ngerti, karena dia hanya paham tauhidul umum itu. Itulah akidah wahdatul wujud. Jadi semua yang ada di alam semesta ini itu Allah Ta'ala, ya, bahkan sampai anjing itu Allah kata mereka, ya. Nah itu kan lucu kayak gitu kan. Makanya antum kalau ikut mereka kumpul sehari, insya Allah pulang-pulang itu istri antum itu bingung, kayaknya butuh diruqyah antum itu. Apa sih maksudnya? Pulang-pulang kok bawa hal-hal yang aneh gitu kan, ya. Nah itu tuh kayak beliau yang mengatakan, ya, bahwasanya tidak ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan Allah itu ada. Tidak ada, karena kata ada itu sendiri berawal dari tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Kata tidak ada dari tidak ada menjadi ada, ya. Dari ketiadaan menjadi ada, dari yang ada tadi berawal dari tidak ada. Ya apa maksudnya? Ana juga nggak ngerti sebenarnya. Bingung kan? Iya bingung. Yang ngomong aja sudah bingung. Akidah salaf itu lurus-lurus aja gitu loh, melempem aja. Ya, karena masdarnya jelas, pengambilan dalilnya jelas, Al-Quran, Sunnah, jelas. Apa yang antum dapati di dalam Al-Quran, dalam hadis, itulah akidahnya salaf. Tinggal cara memahaminya aja.
Apakah memahaminya dengan cara yang salah atau dengan cara yang benar? Dan kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kata para ulama, ini ayat itu berbicara tentang para sahabat itu memang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk jadi kuduah kita, untuk kita ikuti. Karena di situ Allah langsung mengatakan, kalian ini generasi yang dikeluarkan untuk mereka. Artinya untuk dijadikan sebagai panutan, sebagai cara kita untuk memahami agama ini, yaitu para sahabat itu. Dan itu sudah diberikan isyarat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah jauh-jauh cari panutan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ihtijajuhum bis sunnah as-sahihah fil aqidah. Bahwasanya manhaj salaf itu berhujjah dengan hadis-hadis yang sahih dalam masalah akidah. Boleh dengan derajat hadis hasan, tapi nggak boleh dengan hadis dhaif. Hadis dhaif itu boleh disampaikan dalam masalah fadhailul a'mal. Tapi dalam masalah akidah antum tidak boleh sampaikan hadis dhaif. Lemah antum berhujjah dengan hadis dhaif. Apalagi hadis palsu. Wa sawa'an kanat hadis sunnah as-sahihah mutawatir am ahad. Baik hadis itu sifatnya mutawatir atau hadis ahad. Hadis mutawatir itu kan jalur periwayatannya banyak. Kalau hadis ahad itu jalurnya satu. Nah, alul bid'ah itu mereka tidak mau berhujjah dengan hadis ahad. Makanya mereka kenapa menolak tentang adanya azab kubur? Karena umumnya azab kubur itu hadisnya hadis ahad. Maka kita katakan mau ahad ya, mau mutawatir ya, kalau derajatnya sahih wajib kita untuk mengikutinya. Oke lah, sekarang kita bantah mereka begini, Ustaz, kita tidak terima hadis ahad dalam masalah adab kubur. Taib, tidak ada masalah. Sekarang kita katakan kepada mereka, Allah berfirman dalam Al-Quran, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun di pagi hari dan di petang hari. Wa yauma taqumus sa'ah. Kemudian ketika nanti hari kiamat, Fir'aun akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ayat itu berbicara tentang azab kubur ditampakkan oleh Allah Ta'ala kepada Fir'aun. Pertanyaannya, Al-Quran itu kan mutawatir, betul? Karena yang meriwayatkan itu kan banyak sahabat. Hampir semua para sahabat itu meriwayatkan Al-Quran tersebut. Dan tidak bisa dipungkiri, ayat-ayat Al-Quran semuanya mutawatir. Apakah mereka pun akan menolak hal itu? Kalau mereka menolak itu adalah ayat tersebut, mereka tolak dengan mengatakan, oh itu bukan azab kubur namanya. Hati-hati, maka mereka bisa jatuh ke dalam kekufuran. Oke lah, mereka menolak hadis ahad itu tidak apa-apa. Tapi kan ayat Al-Quran berbicara tentang adanya azab kubur. Allah berbicara tentang adanya azab kubur dalam Al-Quran. Apakah mereka akan menolak juga tentang azab kubur itu? Sementara ayat Al-Quran itu kan sifatnya mutawatir. Semua ayat itu mutawatir, jemaah. Para sahabat meriwayatkan semua. Oke lah, mungkin dari hadis Nabi SAW ada yang ahad, ada yang mutawatir. Tetapi Al-Quran mutawatirat, jalurnya banyak, yang meriwayatkan banyak. Apakah kita akan menolaknya? Maka kalau mereka mengatakan mereka menolak ayat tersebut, hati-hati. Sudah, intahal kalam, selesai, sudah kita debat. Ngapain juga? Oh, mereka sudah menolak Al-Quran sebagai puncak hujah itu. Al-Quran mereka tolak, terus buat apa kita berdialog dan berdiskusi dengan mereka kalau hal tersebut ditolak oleh mereka? Makanya hujah-hujah ataupun pemikiran-pemikiran mereka itu lemah sebenarnya bagi orang-orang yang mengerti cara untuk membantahnya. Karena mereka membangun akidah mereka itu di atas akal-akalan mereka. Ya, tidak seperti dakwah salaf, membangun akidah di atas Al-Quran dan Sunnah jelas, akal dikesampingkan.
Ya. Karena tidak ada tempat bagi akal untuk dijadikan sebagai sumber hukum. Akal itu nggak boleh dijadikan sumber hukum. Yang ketiga, at-taslimu bima jaa bihil wahyu. Kita tunduk, kita ridho terhadap apa-apa yang datang di dalam wahyu. Wa adamu raddihi bil akal, dan tidak boleh kita menolaknya dengan akal. Nah ini dia, tidak boleh kita menolak dengan akal. Dan Ali bin Abi Thalib sudah menyebutkan masalah ini dalam ucapan beliau yang sangat terkenal sekali. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau telah memberikan sebuah batasan dalam masalah ini. Bagaimana cara kita memperlakukan akal kita, terutama dalam urusan beragama. Kata beliau, "Lau kana ad-dinu bir-ra'i, lakana asfalal hufain, lakana asfalul hufaini aula bil massi min a'la." Kalau sekiranya akal itu dijadikan ya, sebagai dasar kita beragama, maka bagian bawah sepatu itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Ini menunjukkan agama itu tidak bisa dengan akal-akalan, dan tidak bisa kita menolak Al-Quran dan Sunnah itu dengan akal kita. Kalau nggak masuk akal, kita tolak. Karena hampir semua yang ada di dalam Al-Quranul Karim kalau dipikirkan dengan akal itu tidak masuk. Tapi disitulah iman, keimanan kita, sejauh mana kita berserah diri kepada nas, kepada dalil. Apakah kita termasuk orang-orang yang tunduk dan patuh kepada dalil tersebut, ataukah akan menjadi orang-orang yang menolaknya tetapi dengan akal-akal kita. Makanya kata Syekh di sini, wa adamu raddihi bil akal wa adamul khawdi fil umuri al-ghaibiyah allati la majala lil akli fiha. Demikian pula tidak boleh kita itu ya ikut campur dalam masalah-masalah gaib, yang itu pun akal tidak sampai. Lihat Nabi SAW ketika Nabi ditanya tentang ruh, itu kan perkara gaib. Ruh itu Nabi nggak punya ilmu, Nabi nggak bisa jawab. Maka kemudian Allah menurunkan ayat untuk membantah mereka, orang-orang musyrikin yang bertanya kepada Nabi SAW dengan mengatakan, yas'alunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Katakan oleh Muhammad, engkau bertanya kepada mereka, bertanya kepadamu tentang ruh. Ruh itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Dan manusia tidak bisa menggapai untuk mendeskripsikan akal manusia itu, tidak bisa untuk menggambarkan ruh itu seperti apa, tidak bisa. Antum pernah lihat ruh antum? Antum bisa menggambarkan ruh antum bagaimana? Yang bersama antum kemana-mana. Bagaimana terus antum bisa menggambarkan tentang Allah Ta'ala? Ya. Makanya iman, dibutuhkan iman. Kita yakini dalam diri kita ada ruh, bentuknya seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Kita imani Allah Ta'ala punya wajah, Allah Ta'ala punya tangan, tapi tangan dan wajah Allah seperti apa, wallahu a'lam. Namun kita yakini suatu saat kita akan diperlihatkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, itulah salaf. Mereka itu pasrah dan ridho serta tunduk kepada nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, tidak menolaknya dengan akal. Ketika akal tidak sampai untuk memikirkan nas itu, maka disitulah iman dan tunduk itu dikedepankan. Sama dengan perbuatan Abu Bakar itu, ketika dikabarkan kepada beliau tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Masa iya Muhammad pergi ke Palestina dalam semalam bisa sampai ke Mekah sebelum subuh? Maka Abu Bakar mengajarkan kepada kita, terkadang kalau sesuatu yang sudah dipikirkan dengan akal nggak masuk, tetapi kalau benar itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, tinggal katakan aku percaya, sudah selesai perkara kan, aku percaya, selesai urusan. Jangan seperti sebagian orang itu, katanya ada azab kubur, saya lakukan penelitian dalam kubur tidak ada azabnya. Maka kita katakan, kalau antum ingin merasakan azab kubur, ya mati dulu, baru antum bisa merasakan azab kubur.
Mati dulu, karena azab kubur itu yang merasakannya orang mati, bukan orang hidup. Yang bisa merasakan nikmat kubur itu orang mati. Jadi kalau ingin merasakan nikmat atau azab kubur, mati dulu syaratnya. Nanti kalau sudah mati, masuk kubur, coba bangkit lagi, ceritakan sama kita. Kalau bisa. Ya. Sebenarnya mereka itu hal yang demikian itu ya, bukan ingin menunjukkan kepintaran mereka, tapi sedang menunjukkan kalau kebodohan kayaknya terlalu bagus bahasanya ya. Atau cari yang lain lah. Ya. Kasihan gitu. Doakan jamaah supaya mereka dapat hidayah. Ya, antum kalau melihat orang-orang seperti itu, antum harus pandang mereka dengan pandangan rahmat, kasihan. Ya, bagaimana mereka dalam kesesatan seperti itu, antum doakan. Kalau sekiranya dengan mengajak nggak bisa, doakan sudah. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Bukan malah datangi kalau dibentak-bentak, kamu begini. Yang ada nanti masjidnya tidak boleh kajian nanti. Viral nanti videonya ya. Paham jemaah ya? Tapi kalau di sini nggak apa-apa kan? Aman ya? Ya udah bid'ah gitu kan ya. Iya. Kemudian kita tambah dikit. Yang keempat, adamul khawdi atau adamul khudi fi ilmil kalam wal filsafah. Jangan pula kita itu masuk ke dalam ilmu kalam dan ilmu filsafat. Ini ilmu yang merusak. Semenjak ilmu ini diadopsi dalam agama kita, jadi rusak agama kita jemaah. Dan banyak orang-orang yang mereka mengira mereka itu adalah ulama sunnah, tapi pada hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang menyebarkan kesesatan di dalamnya. Mana contoh orang yang sering tertipu? Yang sering tertipu kita itu jemaah dengan seorang yang bernama Ibnu Sina. Kita sering tertipu dengan Ibnu Sina itu. Kalau antum mengatakan Ibnu Sina itu sebagai orang yang berpengaruh dalam dunia kedokteran, iya. Tapi kalau antum jadikan dia sebagai ulama, dia seorang yang terpengaruh dengan ilmu filsafat, maka tidak bisa dikatakan dia seorang ulama. Kita sering tertipu dengan Ibnu Sina. Kita punya nih ulama Ibnu Sina. Iya, ulama utib namanya, ulama kedokteran, tapi bukan ulama uddin, bukan ulama agama. Kalau kedokteran iya, tapi kalau agama bukan. Maka jangan tertipu dengan pemikirannya. Dia orang yang terpengaruh dengan pemikiran kalam, ilmu kalam dan ilmu filsafat. Bahkan sebagian dari literatur yang kita baca, dia itu sangat berintisab kepada pemikirannya Plato dan Aristoteles. Yang mana kita tahu mereka siapa? Ya, kita ngerti siapa mereka. Ya, maka jangan belajar ilmu kalam, ilmu filsafat. Ya. Salah satu bentuk atau hasil dari produk filsafat itu jago ngeles. Orang kalau sudah belajar filsafat, dia pasti akan jago ngeles. Karena memang diajar untuk bagaimana dia bersilat lidah. Ilmu filsafat itu mengajarkan orang bersilat lidah. Karena dia harus berupaya untuk bagaimana membantah semua itu dengan akal-akalannya. Ya. Makanya jangan kita belajar ilmu-ilmu seperti ini. Belajar ilmu yang jelas sajalah. Ilmu kalam, ilmu filsafat. Kemudian yang kelima, rafdut ta'wilil batil. Kita menolak yang namanya takwil yang batil. Takwil batil itu maksudnya penakwilan atau penafsiran yang batil. Kadang takwil itu diartikan tafsir jemaah. Sebagaimana doa Nabi kepada Ibnu Abbas, Nabi mengatakan wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepada bocah ini takwil. Takwil di situ maksudnya tafsir. Jadi ada takwil yang sahih, ada takwil yang batil. Takwil yang sahih itu dikategorikan sebagai tafsir. Tapi takwil yang batil
Itulah penakwilan yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Seperti mentakwil istiwa itu dengan makna istaula, itu namanya takwil namanya. Memalingkan makna. Seperti tangan ditakwilkan dengan kedermawanan tadi. Bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah terbentang. Maksudnya bukan tangan secara zat di situ, tetapi Allah itu memiliki sifat kedermawanan. Ya Allah tidak perlu ngomong Allah itu maha dermawan. Allah Ta'ala memberikan kepada kita urusan dunia, mau mukmin mau kafir diberikan semua. Gak perlu Allah Ta'ala menyebutkan dirinya dermawan itu. Tapi Allah berbicara di situ tentang zatnya dia. Dia tentang berbicara tentang zatnya. Dia tidak berbicara tentang makna kedermawanan, tidak. Ya. Itulah orang-orang yang menyimpang itu, mentakwil. Ya, memalingkan maknanya. Dan banyak ayat-ayat yang ditakwil sama mereka. Subhanallah. Maka cukupkan diri kita dengan penafsiran para salaf. Kemudian yang keenam, yang terakhir yang dibawakan oleh beliau di sini, al-jam'u bainan nusus fil mas'alatil wahidah. Menggabungkan antara nas-nas dalam satu masalah. Jadi kalau kita dapati satu masalah, kita cari dalil-dalilnya, kita gabungkan, kita jamak. Dan biasanya yang melakukan semua itu adalah para ulama, para mujtahidin. Kita itu biasanya mengambil hasilnya saja. Mereka yang biasanya melakukan penggabungan antara dalil-dalil yang mereka temukan, sehingga lahirlah sebuah kesimpulan. Nah, kadang-kadang kita itu mengatakan, oh ini pendapat jumhur, itu maksudnya kesimpulan dari para jumhur, dan kapasitas kita belum sampai ke sana. Nah, kemudian di situ antum lihat catatan kakinya, ma taqaddama mulakhasun min durusi fil manhaj li Syekh Al-Fadil Abdullah bin Ubailan. Ya, apa yang disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Salam ini itu diambil dari pelajaran manhaj yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Ubailan. Ya, rahimahullah, beliau sudah meninggal. Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan. Buku beliau diantaranya kita kaji di Masjid Ahmad Yani, itu buku beliau. Dan memang Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan adalah orang yang sangat semangat dalam mendakwakan manhaj. Ya, jadi kitab beliau itu dalam masalah manhaj itu luar biasa. Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.